Nah, pembahasan berikutnya adalah terkait dengan ayat dan hadis terkait manajemen. Saya awali pertama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idni dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadzakkarun." Sesungguhnya Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, fi sittati ayyam. Kemudian dia bersemayam di atas arsy yang mengatur segala urusan, ya. Di sini ada kata-kata yudabbirul amro, ya. Yudabbirul amro nanti artinya adalah memanage segala sesuatu. Ma min syafi'in illa min ba'di idni. Yang demikian itu adalah apa? Ya, Rabbmu, maka sembahlah dia, fa'budu, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran, ya. Di sini ma min syafi'in illa min ba'di idni, ya tidak ada seorang pun yang akan memberikan syafaat kecuali sesudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi surat Yunus ayat ketiga ini konteksnya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai the super manager, ya, sebagai manajer, sebagai pengelola alam semesta yang tentu saja tadi maha, ya. Kenapa? Karena setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, ya. 6 masa ini ada beberapa interpretasi, ada beberapa tafsir, ada yang mengatakan ya 6 tahun, ada yang 60 tahun, ada juga yang 6 kali 6 detik atau 6 masa gitu, ya. Nah, itu seperti itu, ya. Yang pasti itu adalah maknanya 6 masa itu adalah melalui tahapan. Sehingga nanti salah satu hikmahnya adalah bisa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kun fayakun, tetapi menjadi ibroh bagi manusia untuk ketika melakukan sesuatu itu melalui apa? Tahapan. Ya, makanya disebut dengan 6 masa. Nah, setelah summastawa alal arsy, setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian bersemayam di atas arsy, yudabbirul amra, kemudian memanage, mengatur, mengelola semua urusan semesta, semua urusan makhluknya. Nah, ya, ini adalah surat Yunus ayat yang ketiga di pertama. Konteksnya adalah terkait dengan yudabbirul amra. Jadi memanage, mengatur, mengelola, itulah manajemen, ya. Kemudian berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-282, ya, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tas'amu an taktubuha saghiran aw kabiran ila ajali dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamul lisyahada wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan khadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuha, ya. Ini Al-Baqarah 282 adalah ayat yang paling panjang, ya, berbicara tentang dain. Tetapi konteks ayat ini sebenarnya adalah tentang bagaimana manajemen pengelolaan perlu adanya pengaturan dan juga distribusi wewenang yang jelas, ya. Nah, ini ketika bicara tentang manajemen. Sebenarnya kita lebih spesifik lagi, pertama kita pahami dulu tentang manajemen dulu sebenarnya ini, ya. Nah, ini nanti juga di surat Yunus ayat 31 kita akan jelaskan juga. Kemudian juga di As-Sajdah ayat kelima juga akan kita jelaskan, termasuk juga di surat, ya, As-Saff ayat keempat yang kita tadi sudah dibahas tentang organisasi. Baik, teman-teman semuanya, ketika berbicara, nanti ada hadis juga, riwayat Muslim, saya akan jelaskan nanti terkait dengan apa? Ayat dan hadis, ya, tentang manajemen, ya. Sebelum itu kita akan pahami dulu tentang bagaimana, ya, kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya.
wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri, pemimpin, pemerintah, dan juga ulama di antara kita. Jadi pertama adalah teori syahadah. Ya, kita sebagai seorang muslim harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ketaatan ini didasarkan kepada Islam yang memang sifatnya itu kafah, artinya menyeluruh. Dalam Al-Quran dikatakan udkhulu fisilmi kafah. Ya, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ya, nah masuk ke dalam Islam secara kafah berarti dalam mengorganize, ya, dalam memanage, mengelola, mengatur organisasi hendaklah disesuaikan dengan apa? Dengan aturan syariat Islam. Naam, ya. Oke, kita mulai dari definisi dari manajemen. Saya yakin semuanya sudah paham apa itu manajemen, ya. Jadi manajemen ini berasal dari bahasa Perancis kuno, artinya atau dari kata manajemen, ya. Manajemen artinya ada seni dalam mengatur dan melaksanakan. Jadi ada unsur seni dan juga mengatur, ya. Keywordnya nanti adalah mengatur. Nah, sebenarnya kata-kata manajemen ini berasal dari bahasa Latin yaitu manus, yang artinya tangan, ya, artinya to control by hand, ya, artinya mengontrol, ya, dengan tangan. Nah, itu artinya manajemen, ya, dengan tangan di sini bisa juga dengan apa? Kekuasaan tentu saja. Nah, bahasa Italianya adalah maneggiare, ya, yang artinya adalah mengendalikan. Nah, di dalam Al-Quran, kata manajemen yang sinonim, yang maknanya sama, tadi adalah kata-kata dabbaro, yudabbiru, tadbiron. Ya, jadi ada dabbaro, mengatur, yudabbiru, ya, sedang mengatur atau akan mengatur, tadbiron, artinya pengaturan atau manajemen, ya. Selain itu ada juga kata yang lainnya yaitu adaro, yuadiru, adaro, yudiru, idarotan, yang artinya juga administrasi atau pengelolaan juga. Nah, berarti kita nanti juga memahami antara manajemen dengan administrasi. Tapi secara umum bahwa manajemen itu adalah mengelola sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya lainnya untuk mencapai satu tujuan yang telah ditentukan. Nah, mirip dengan organisasi, tapi ini adalah dalam hal pengelolaannya. Baik. Nah, menurut para ahli, misalnya Mary Parker Follett menyebutkan bahwa yang namanya manajemen itu adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ya, jadi yang namanya manajer itu kalau kita memiliki sebuah pekerjaan maka didistribusikan kepada orang lain gitu ya. Jadi kalau ada misalnya direktur kemudian bersihin kamar mandi misalnya gitu ya, atau mungkin nyapu atau ngelap meja misalnya gitu ya, oh berarti dia bukan manajer yang baik. Kenapa? Karena seorang manajer ya termasuk leader nanti adalah apa? Orang yang melakukan pekerjaan menggunakan tenaga atau kecerdasan atau kepakaran orang lain. Bukan eksploitasi, itulah justru ada seninya gitu ya. Nanti kalau ada misalnya ya kalau sekali-kali ya boleh lah ya, misalnya seorang pemimpin misalnya ya, seorang pemimpin ya kepala desa gitu ya, atau mungkin kaprodi atau mungkin juga rektor misalnya gitu kalau di perguruan tinggi ya, rektor misalnya lagi jalan di depan ya, di depan kantor, di depan kampus ya, kemudian tiba-tiba melihat sampah misalnya bekas permen misalnya, kemudian diambil ya, nah itu sebagai qudwah hasanah. Tapi kalau ngambilin terus tiap pagi, oh bukan qudwah lagi gitu ya, itu berarti tidak bisa memanage. Tapi bukan rektor lah, contoh lah pemimpin perusahaan, ini kan semuanya nanti insya Allah akan menjadi pemimpin nih ya. Tadi ingat tadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih ya. Jadi kalau nanti jadi pemimpin, jadi bos, jadi manajer, jadi direktur gitu ya, ketika mungkin melihat ada sampah, contoh saja ya, ada sampah ya misalnya di depan pintu atau di depan kantor atau mungkin di dekat ruangan, kemudian kita ambil. Nah, itu betul ya. Itu adalah qudwah uswah hasanah.
bagus, baik ya. Tetapi kalau tiap hari nyapu, tiap hari ngebersihin, wah, masa nggak ada anak buahnya, berarti dia bukan manajer yang baik. Kenapa? Karena manajer yang baik itu adalah menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kenapa melalui orang lain? Karena pekerjaannya itu banyak ya, jadi tidak satu. Gak mungkin ya seorang direktur itu bikin kopi, gak mungkin seorang direktur itu fotokopi gitu ya. Seorang direktur mungkin mengantarkan misalnya pesanan gitu ya. Tidak, kenapa? Harus ada distribusi tanggung jawab dan kewenangan ya, sehingga seorang manajer tugasnya mengatur, mengarahkan dan juga mencapai tujuan sebuah organisasi. Jadi mengatur orang lain, mempekerjakan orang lain, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan yang memang telah ditentukan oleh organisasi, oleh lembaga, oleh institusi. Itu dari Mary Parker Follett ya. Kemudian dari George R. Terry juga menyebutkan bahwa manajemen itu adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan ya. Berarti di sana nanti ada POC ya, POAC ya, POAC. Jadi ada perencanaan ya, ada planning, ada organizing, kemudian ada actuating, ada controlling ya. Kalau George ini menyebutnya dengan apa? Adanya perencanaan. Jadi gini, manager itu dia adalah proses, manajer itu orangnya ya. Manajemen itu adalah proses berupa tindakan yang nanti di-lead oleh seorang manajer. Mulai dari perencanaan, kemudian juga pengorganisasian, organize ya, planning tadi, menggerakkan, actuating, sampai ke controlling atau pengawasan. POAC itu yang standar dalam manajemen ya. Nah, semua itu dilakukan untuk menentukan dan juga mencapai target dan sasaran. Ya, misalnya ya misalnya saya seorang manajer di bank gitu ya, di cabang lah ya, di kepala cabang misalnya, kan manajer ya, kepala cabang di bank. Maka saya punya target misalnya untuk aset sekian, untuk deposito sekian, untuk tabungan sekian, kemudian juga untuk dana pihak ketiga sekian tadi ya, kemudian juga untuk dana tersalurkan sekian. Maka agar tujuan itu tercapai ya, maka otomatis apa? Saya harus saya harus menentukan bendaharanya siapa, bagian keuangannya siapa ya, kemudian tellernya siapa, CS-nya siapa, sampai satpamnya siapa, office boy-nya siapa. Itu ya. Nah, itu berarti kita kerahkan mereka semuanya untuk mencapai tujuan target yang sudah ditentukan ya, merencanakan, kemudian mengorganize, the right man on the right place tadi ya, kemudian juga actuating, menggerakkan, sambil controlling, mengawasi ya. Jadi nanti ada evaluating, sebenarnya mengevaluasi ya. Itu adalah yang disebut dengan apa? Dengan manajemen ya. Sedangkan Henry Fayol menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan, kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Sama ya. Jadi bagaimana sebenarnya manajemen itu adalah merencanakan, mengorganize, kemudian mengkoordinasikan, mengawasi, kemudian mengevaluasi dalam proses sebuah organisasi ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan apa? Manajemen. Berarti kita paham tuh manajemen itu apa? Kenapa? Karena kita mau belajar tentang ayat dan hadisnya. Jadi nggak bisa kita belajar tentang ayat dan hadisnya tanpa mengetahui apa hakikat dari manajemen itu sendiri ya. Oke, kemudian yang berikutnya ya, ini juga dari beberapa contoh, saya ambil yang terakhir saja deh, yang Hillman ya. Hillman menyebutkan bahwa fungsi untuk mencapai tujuan melalui perantara kegiatan orang lain serta mengawasi usaha-usaha setiap individu guna mencapai tujuan yang sama ya. Oilyang Lee juga menyebutkan sama, ilmu atau seni dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan,
pengarahan dan pengendalian terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sama semuanya ya. Jadi kalau secara ringkas boleh saya katakan manajemen itu adalah mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, seperti itu saja, simple ya. Jadi itu terkait dengan apa? Manajemen. Oke, kemudian berikutnya ketika bicara tentang manajemen ini cukup banyak, nanti saya kasihkan, nanti ketuanya boleh hubungi saya untuk apa bisa ambil di slide-nya ini ya. Oke, kemudian ketika bicara tentang manajemen, maka di sana ada proses manajemen. Tadi yang saya sebut dengan istilah POAC, ya. Yang pertama adalah planning, ya. Lihat ada planning, perencanaan yang paling bawah itu, ya, perencanaan. Ya, kemudian ada organizing, ya, pengorganisasian. Jadi perencanaan itu kan merencanakan apa yang akan dicapai targetnya. Target jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang. Kemudian apalagi yang ingin didapatkan, keuntungannya itu sebesar apa. Nah, itu kalau di organisasi misalnya gitu ya. Kalau yang di nirlaba berarti seberapa banyak orang yang mendapatkan atau merasakan manfaat dari organisasi ini dan seterusnya. Jadi ada perencanaan planning. Nah, setelah itu baru ada organizing atau disebut dengan apa? Pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah menempatkan orang sesuai dengan apa bidangnya. Ini yang paling penting ya. Nah, ini perlu adanya kecerdasan dan juga perlu adanya experience atau pengalaman. Misalnya, oh ini orang kayaknya banyak ngomong nih, kayaknya cocoknya itu di humas gitu ya. Oh ini kayaknya orangnya itu tekun, kemudian kayaknya teliti, detail. Wah ini kayaknya cocoknya di keuangan. Nah, selain juga lihat dari sisi kuliahnya biasanya gitu ya. Oh ini kuliah di UPN Veteran Jakarta jurusan ekonomi syariah. Ini kayaknya cocoknya nih bagian product development nih. Wah gitu ya, keren gitu ya. Atau mungkin wah kayaknya dari kepala cabang boleh juga nih, kayaknya orangnya amanah nih dari ekonomi syariah gitu ya. Nah amin gitu ya. Nah itu adalah organizing, artinya menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang tepat untuk melaksanakan ya kegiatan atau tanggung jawabnya. Tadi berlaku the right man on the right place ya. Jadi the right man, orang yang baik, orang yang tepat pada tempat yang tepat pula. Jangan sampai orang yang kalem gak banyak ngomong jadikan humas gitu ya. Atau mungkin orang yang mungkin suka cepat marah gitu ya. Mungkin galak gitu ya, emosian dan sebagainya, dijadikan customer service misalnya CS misalnya, oh nggak cocok. Dijadikan satpam misalnya, oh nggak cocok gitu ya. Nah, kecuali dia harus di training dulu gitu ya. Nah jadi itu adalah organizing ya. Kemudian berikutnya adalah ada nanti directing ya. Selain juga sebenarnya POAC itu biasa ada actuating. Di sini juga disebut dengan apa? Directing, artinya pengarahan. Jadi ada aksinya, ada kegiatannya itu apa. Jadi dijelaskan tugasnya ini gitu ya. Setelah itu baru sampai kepada pengawasan atau controlling. Selain nanti setelah pengawasan sebenarnya nanti ada evaluating, dan di sistem manajemen terbaru itu ada namanya peningkatan ya. Nanti konteksnya itu PPEPP ya. Ada perencanaan ya, kemudian juga pelaksanaan ya, kemudian evaluasi, kemudian baru ke peningkatan gitu ya, peningkatan dan juga pengembangan. Artinya setelah dievaluasi, setelah dikontrol ya, setelah diawasi, kemudian ketemu masalahnya ini. Setelah tahu masalahnya berarti apa? Oh perlu dievaluasi nih, perlu ditingkatkan ya. Nah itu nanti namanya proses manajemen. Jadi ini juga banyak teori terkait dengan apa, dengan proses manajemen itu sendiri ya. Oke, berikutnya dari proses manajemen ini kita akan melihat, nah ini penting juga nih ya. Jadi karena kita ini adalah ekonomi syariah, program studinya adalah ilmu ekonomi syariah ya, ekonomi Islam gitu ya, maka tidak mau harus juga belajar tentang manajemen syariah atau Islamic management. Apa itu? Jadi manajemen syariah itu sama dengan manajemen Islam, sama dengan juga Islamic management.
Sama juga prodi kita ya, prodi di UPN Veteran Jakarta misalnya menggunakan ekonomi Islam gitu ya, ada menggunakan ekonomi syariah. Jadi antara ekonomi syariah dengan ekonomi Islam itu ya Islamic economic sama ya, dari sistem ekonomi yang didasarkan kepada syariat Islam. Nah, sedangkan manajemen syariah berarti perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Artinya sistem manajemen yang didasarkan kepada nilai-nilai syariat Islam ya. Kalau tadi definisi dari manajemen itu adalah mengelola, maka manajemen syariah itu adalah pengelolaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang didasarkan kepada nilai-nilai atau syariat Islam. Nah, itu adalah apa? Adalah pengertian dari manajemen syariah atau manajemen Islam atau Islamic management. Nah, manajemen syariah ini mementingkan adanya struktur organisasi ya, tadi seperti dalam surat Al-An'am ayat ke-65 ya, Allah meninggikan rafa'ad darajati ba'dukum ba'dha. Allah Subhanahu wa taala meningkatkan atau mengangkat derajat seseorang di atas derajat yang lainnya, sehingga ada yang karyawan biasa, ada yang middle management, ada yang top manager, ya ada juga yang middle gitu ya. Itu adalah memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat di surat Al-An'am ayat ke-65. Berarti manajemen syariah membahas juga soal sistem. Jadi manajemen syariah itu ada sistemnya, ada karakternya, ada prinsipnya, ada goalsnya juga. Nah, jadi selain kita ada ilmu ekonomi syariah, maka sekarang berkembang juga namanya ilmu manajemen syariah. Jadi bukan hanya manajemen yang biasa, tetapi manajemen yang berbasis syariah. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini adalah manajemen syariah, saya ambil dari Profesor Dr. Dina Fiduddin dan juga Henry Tanjung. Ya, baik. Yang berikutnya, are you sure? You want to stop recording? No. Ya, oke, kita lanjut. Oh, tadi kepencet ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga terkait juga dengan apa? Dengan manajemen syariah. Ada Karawit Wijaya Kusuma dan juga Ismail Yusanto menyebutkan bahwa manajemen sebagai ilmu adalah salah satu dari ilmu umum yang lahir berdasarkan fakta empiris yang tidak berkaitan dengan nilai peradaban manapun. Ya, ini satu pendapat ya. Sementara pendapat yang lainnya mengatakan manajemen sebagai aktivitas maka dipandang sebagai amal yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia harus terikat pada aturan syara, nilai dan juga hadoroh Islam. Maksudnya adalah bahwa manajemen ya mengelola termasuk organisasi, yaitu adalah bagian dari tadi syariat Islam, sehingga dalam pengelolaannya harus sesuai dengan apa aturan-aturan Islam karena akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi bukan hanya amal ibadah ya, tetapi juga manajemen yang kita lakukan, pengelolaan administrasi yang kita lakukan itu akan ya dimintai pertanggungjawabannya, termasuk juga bisa jadi ya dalam hal yang sifatnya itu adalah pengelolaan atau manajemen itu sendiri. Oke, ya masih